Ya, kembali lagi bersama Pemuda Petani ya. Dari part 1 kemarin kan, ya ini itu apa namanya? Tentang kita bahas tentang wereng ya, wereng coklat kemarin. Ya itu. Ini part 2-nya ya. Apa yang harus dilakukan jika melihat ini pada tanaman padi petani? Nah, sekarang kan banyak sekali ya dampak dari virus kerdil ini sendiri, ya kan? Terus penanganannya gimana sih? Ini disebabkan apa sih kayak gitu ya? Banyak petani yang bertanya-tanya, kamu nanya kayak gitu ya. Oke lah, kita langsung bahas saja langsung ya. Nah, wereng hijau ya. Ya di sini ya. Biasanya itu ya. Saya pernah bertanya sama PPL ya. Disebabkan apa sih Bang kok kayak gitu? Yaitu wereng hijau, Bang. Soalnya virusnya itu masih masih apa namanya? Masih tertinggal, dia dia menyerap sari dan meninggalkan virus kayak gitu. Wereng coklat juga bisa kayak gitu. Nah, bisa jadi pH tanah. Nah, kayak gitu. Tapi rata-rata wereng ya. Kalau kemarin saya alhamdulillah rata-rata di Inpari 32 kerdil kayak kayak gambar ini ya kan. Banyak sekali kan kayak gambar ini ya kan. Inpari 32. Tapi ya alhamdulillah musim ini aman ya. Pengendaliannya apa, Bang? Oke, yuk kita bahas dulu wereng hijau sendiri. Klasifikasi kingdom dari Animalia, film Arthropoda, kelas insect ya, Ptera dan lain-lain bisa dilihat ini wereng hijau gambarnya kayak gini ya. Terus siklus dari wereng hijau sendiri kayak gini. Nah, terus telurnya bulat memanjang warna kuning, telur diletakkan di pelepah daun secara berjajar, telur menetas pada pukul 07.00 sampai jam 12 siang, nimfa berkumpul di ujung helai, lama hidup 15 sampai 20 hari, menusuk dan menghisap cairan daun padi. Ya, ini menusuk menghisap. Nah, jadi nggak sehat kan kayak gitu tanamannya. Kerugian, ya ini disebabkan oleh wereng hijau dan WBC wereng batang coklat. Virus kerdil rumput disebabkan oleh, nah ini bisa dilihat wereng hijau yang hijau, wereng coklat yang coklat ini ya kan. Wereng coklat dan wereng hijau. Dampak di musim tanam berikutnya, ini bisa dilihat, kehilangan hasil 50-90%. Emang ya, rata-rata kalau kerdil, sudah kerdil, kalau masih masa vegetatif ya, insya Allah bisa sehat kembali. Kalau sudah masa generatif, ya ngalamat. Ngalamat cuma keluar malah ya per rumpun cuma 1-2 kayak gitu aja ya. Kayak gitu ya. Banyak kan petani yang kayak gitu. Nah, gitu. Makanya kehilangannya 50-90%. Nah, nih. Simulasi kerugian ini ya. Bisa kalau 50% dikatakanlah jika kita dapat hasilnya biasanya katanya 20 juta per bau. Wah, dapat cuma 10 juta kayak gitu. Wah, ngeri kan ya. Ini cuma simulasi aja ya, kayak gitu ya. Terus cara pengendaliannya gimana, Bang? Oke. Satu, tanam serentak. Biasanya kan kalau lahan irigasi biasanya tanam serentak. Kalau rata-rata sih kalau tak ada hujan sih secepat-cepatnya kan cepet-cepetan kayak gitu. Kedua, penggunaan varietas tahan ya. Kalau varietas sekarang itu rata-rata ya sering ditanam terus. Dulu kan Inpari 32 bagus ya. Bagus terhadap serangan penyakit apapun bagus. Tapi sayangnya kelemahannya roboh ya. Tapi sekarang wah terlalu banyak yang nanam mungkin. Lanjut, ketiga, pergiliran varietas antar musim, pergantian varietas. Biasanya kan dari varietas ini ganti ini ganti ini ganti ini kayak gitu. Keempat, pemanfaatan pasteroid telur, ninfa dan imago, yaitu parasit, parasit untuk membunuh telur kayak gitu. Terus kelima, pemanfaatan predator seperti laba-laba, tomcat, capung kayak gitu. Itu membunuh, memakan wereng itu. Keenam, pemanfaatan bakteri dan cendawa entomopatogen. Berarti cendawan itu yang membunuh apa namanya? Si hama tadi ya kayak gitu. Tapi rata-rata sih karo petani dengan cara kimia kayak gitu. Nah, ini. Nah, ini bisa dipakai produk ini ya. Produk ini, paket produk yaitu paket produk ini balistik dan chlormet sendiri ya. Tapi bisa ditambah dengan leli ya, leli 2000 ya kayak gitu ya.
Lely 2000 kayak gitu. Soalnya apa? Biar bagus. Ini bisa dilihat ini. Kalau Lely 2000, kalau itu dicampur Lely 2000 tambah bagus kembali ya kan. Seperti yang saya videokan, saya cek. Nah ini nih ya. Nah ini Lely 2000 sendiri itu adalah biostimulan, merupakan senyawa organik alami atau sintetis buatan atau mikroorganisme yang diaplikasikan untuk meningkatkan serap hara dan nutrisi, merangsang pertumbuhan, meningkatkan toleransi terhadap cengkraman, dan meningkatkan kualitas tanaman oleh Osten 2017. Nah ini beberapa jenis sumber biostimulan yang telah dikembangkan dalam bidang pertanian, yaitu inokulum mikroba, asam humat, bisa tahu kan, asam sulfat, asam amino, ekstrak rumput laut, ekstrak tumbuhan. Kalau Lely sendiri itu adalah ekstrak tumbuhan. Ini Lely 2000. Gambarnya kayak gini. Harganya murah, tapi bukan sembarang obat murahan. Kayak gitu ya. Saya membuktikan sendiri soalnya ya. Lely 2000 merupakan ekstrak rumput laut dengan kandungan nutrisi lengkap dalam bentuk silted atau siap serap oleh tanaman. Dua, bahan utama algen, yaitu rumput laut. Algen berperan penting dalam mentransfer nutrisi dalam tanaman dan mengatur pertumbuhan tanaman. Ya, kayak gitu ya. Kandungannya ya, kandungannya ini. Nah, kandungan Lely 2000, ekstrak rumput laut 18%. Dalam rumput laut sendiri itu sudah ada ZPT-nya, ada kandungannya ZPT. Weh, berarti kan ada hormon giberelin, ada hormon auksin, sitokenin, dan lain-lain ya. Itu bisa merangsang atau memacu pertumbuhan tanaman kayak gitu. Nah, tahu sendiri kan? Ya, itu. Asam alginat, terus nitrogen, fosfat, kalium, Fe, Cu, Zn, dan Mn ya. Itu bagus sekali untuk tanaman. Ya, kayak gitu ya. Nah, ini bisa dilihat kan. Fungsi dari Lely 2000 memperbanyak anakan produktif, berkuat vigor tanaman sehingga tanaman lebih kuat. Nah, gitu. Saya buktikan sendiri itu ya musim ini ya. Nah, ini bisa dilihat dari panjang akar dan lain ya. Yuk kita kembali ya. Ini flashback aja. Ya. Kita kembali ke sini. Chlormet, balistik plus Lely juga bisa kayak gitu. Nah, rekomendasi pengendalian untuk hama warang sendiri itu apa? Dari DGW ya. Ada Dangke plus Chlormet, alternasi atau dengan produk turunan lainnya atau produk lainnya dari DGW juga, dari Chlormet plus balistik. Nah, itu apa Bang? Maksudnya? Nah, ini. Chlormet sendiri itu bersifat racun kontak lambung dan pernafasan sehingga mampu mengendalikan hama dengan cepat. Berarti kontak. Dia kontak langsung kena, langsung mati ya gitu. Dia pernafasan juga. Terus Dangkai bersifat ovisidial. Ovisidial sendiri itu untuk membekukan telur-telur kayak gitu, biar kopiar gitu loh. Ah, kayak gitu. Terus balistik sendiri berbahan aktif fipronil. Ya, fipronil sendiri bersifat sistemik dan mengendalikan serangga yang resisten bahan aktif lain. Kalau sudah resisten atau kebal terhadap itu, pakai balistik kayak gitu ya. Terus dosisnya gimana Bang? Oke, di sini, ini tutup putih balistik itu satu tutupnya per tangki plus satu tutupnya Chlormet kayak gitu ya. Oh, plus Lely 2000 saat umur berapa Bang? Baiknya Bang? Ya, baiknya itu saat 10 HST, terus 10 hari, selang 10 hari 20 HST sama 30 HST. Bisanya gitu. Campur itu dengan rolling ini. Dangkai plus Chlormet kayak gitu. Di rolling aja gantian kayak gitu. Umpamanya ya pertama pakai Chlormet dan balistik plus Lely kayak gitu ya. Terus penyepraian 20 HST pakai Chlormet, Dangkai plus Lely kayak gitu. Dan 30 ST pakainya itu ganti kayak gitu. Oh, gitu Bang. Nanti kan boros Bang. Enggak. Obat dari DGW itu murah meriah kayak gitu. Tapi bukan sembarang murahan kayak gitu ya. Oke. Nah, ini kalau emang sudah dianggap merajalela, pakai aja detonator. Wih, detonator kayak bom aja Bang. Iya, granat ini ya. Atau bahan aktif
bahan aktif dari granat gitu ya. Nah, ini biar boom kayak gitu. Ya, kita detonator 20 WP sudah pernah saya bahas kemarin ya kan di detonator sendiri. Ada linknya itu di pojok kanan ya. Nah, memiliki dua bahan aktif ini ya. Bahan aktifnya apa? Buprofesin memiliki dua bahan aktif, buprofesin 10% serta etovenflox 10%. Wah, yaitu bisa menghambat proses ganti kulit dan memiliki efek knockdown kuat. Berarti bisa membunuh kayak gitu. Ya, itu ya. Nah, itu ya. Untuk dosisnya berapa Bang? Kalau detonator kalau udah emang udah emang merajalela, kasih satu tangki 16 liter itu satu sasetnya. Kayak gitu. Harganya 35.000 rata-rata detonator itu. Segini ya. Kalau emang agak mereda ya bisa detonator setengah dikasih balistik kayak gitu bisa. Tapi emang kalau detonator sendiri membunuhnya itu saat pergantian kulit, proses pergantian kulit jebret langsung dia mati kayak gitu. Dia nggak langsung menyerang kembali kayak gitu. Maksudnya nggak ganas gitu loh. Nah, itulah tadi ya. Wereng kita bahas sekilas dengan wereng coklat kayak gitu. Nah, kalau bisa emang untuk pengendalian wereng coklat itu di rolling. Nah, atau kalau emang itu bisa pakai bahan aktif lainnya kayak apa gitu nitiviram atau apa dan lain-lain ya. Itu bagus juga. Tapi kalau bisa jangan tetap aja. Maksudnya nggak di rolling gitu. Kalau di rolling kan dia itu lebih cepat mati, nggak resisten kayak gitu. Ya, terima kasih telah menonton channel Pemuda Petani. Saya doakan semoga rekan-rekan sekalian diberikan kesehatan selalu dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan semoga hasil panennya melimpah ruah. Amin. Ya. Untuk itu jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi seputar pertanian khususnya padi. Ya. Salam hebat, salam Pemuda Petani Indonesia hebat, maju terus petani Indonesia. Yo.